Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiandri Rahma dari Rombel Akuntansi Internasional 2019 dengan NIM 7211419125. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek 11, query basis data dengan basis data class project, dan proyek 12, laporan berdasarkan query. Ya, sebuah contoh di sini akan menghasilkan sebuah query dari basis data class project. Query digunakan untuk mencari catatan atau record tertentu. Query juga akan mencari catatan yang memiliki nilai tertentu, sedangkan query yang lainnya digunakan untuk menghitung nilai baru berdasarkan nilai field lain dalam query tersebut. Sebagai pembuat keputusan, kita dapat menghasilkan query sendiri dengan keuntungan mendapatkan akses langsung terhadap kekuatan basis data. Namun kerugiannya mungkin tidak akan mengetahui secara tepat catatan yang mana dalam basis data yang dibutuhkan, serta tidak memiliki pemahaman akan basis data yang intuitif kecuali jika mereka memiliki pengalaman menangani langsung nilai data secara hubungan mereka dalam basis data. Informasi merupakan alat pengambilan keputusan yang sangat penting. Ya, basis data class project. Basis data class project terdiri dari 3 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Tabel dan field datanya ditampilkan pada figur P11.1. Nanti kita bisa lihat yang berisikan 3 field yaitu kode, description, and abbreviation. Kombinasi nilai dari field code dan number membuat sebuah kunci unik untuk membuat tabel project. Field abbreviation kunci dari tabel departemen. Jika nilai pada abbreviation adalah INT, baik pada tabel departemen maupun course, maka nama siswa dari tabel departemen dapat dihubungkan dengan deskripsi mata kuliah pada catatan course. Ya, ini adalah tabel figur P11.1. Terdiri dari query 1 terdiri dari 3 tabel yaitu department, course, and project. Nah, ini adalah isi dari tabel course. Ini isi dari tabel departemen. Ya, untuk membuat query dengan batasan, pertama kita harus membuka komputer, lalu kita membuka Microsoft Access dan klik create 2 kali, lalu klik query design. Nah, ini tadi ya tabel project. Nah, kemudian setelah kita mengklik create design, kemudian akan muncul figur P11.6, lalu kita dapat pilih tabel project untuk query. Lalu muncullah figur P11.7 yang berformat query berdasarkan contoh, query by example atau QBA, yang mana pengguna dapat menentukan apa yang diinginkan tanpa harus menulis kode komputer untuk menarik catatan tersebut dari basis data. Selanjutnya, setelah itu pilih perintah view dan subperintah datasheet view, maka akan muncul tampilan seperti figur P11.9. Begitu seterusnya cara membuat query dengan batasan. Nah, selanjutnya yaitu query parameter. Akses memungkinkan adanya query parameter, yaitu query yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan suatu nilai ketika query tersebut dijalankan. Ya, pada tampilan P11.12 adalah salah satu kriterianya, yaitu kata-kata point should be below, yang berarti harga harus di bawah tanda kurang dari. Berarti jika nilai harga kurang dari nilai yang dimasukkan, maka catatan tersebut dapat ditampilkan. Begitu juga dengan lebih dari or point should be above. Ini terdapat pada tampilan figur P11.12. Selanjutnya pada figur P11.13 adalah tampilan dari kriteria query yang pertama. Query parameter mengharuskan penggunaan tanda kurung persegi bukan tanda kurung yang lain. Penyimpanan query ini menggunakan perintah file diikuti dengan perintah save, lalu ganti nama query sesuai dengan keinginan tanpa tanda kutip, koma maupun tanda lainnya. Oke, selanjutnya yaitu basis data textbook.
Ini kita mau membuat basis data textbook yang berhubungan dengan tiket perjalanan kereta api. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu ID karcis, kereta, masinis, dan penjualan. Ini adalah tabel dan field dalam basis data textbook. Selanjutnya, ini adalah field dan nilai dalam tabel kereta. Oke. Selanjutnya, ini adalah field dan nilai dalam tabel masinis. Nah, membuat query dan laporan untuk menampilkan tiket yang dibutuhkan. Laporan tiket yang diperlukan. Menampilkan ID karcis dengan jurusan kotanya dan harga tiketnya. Selanjutnya, laporan tujuan dan harga tiket. Ya, membuat query untuk tiket. Query awal untuk mendukung penemuan untuk berbagai jurusan. Memilih opsi join properties. Baik. Nah, membuat query untuk tiket, memilih mengikut sertakan semua catatan dari tabel ID karcis. Jadi ini kita memilih tabel-tabelnya, isinya left table name, yang paling kiri namanya ID karcis, lalu kolom kiri namanya harga tiket, seperti itu. Lalu kita pilih only include row where the joiners field from both table are equal. Lalu untuk membuat laporannya, query dengan fungsi untuk menentukan tingkatan harga. Jadi ini untuk mengurutkan tampilan dari laporannya yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur desainnya, kita bisa mengatur fontnya, dan kita bisa mengatur tata letaknya. Nah, membuat laporan buku, formula sumber pengontrolan untuk memilih tingkat jurusan. Jadi di sini kita bisa memilih untuk membuat laporan buku, lalu membuat laporan dari query. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.